Ya, selamat pagi anak-anak. Sekarang kakak akan melanjutkan materi menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan domain fungsinya atau daerah asalnya ya. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi linier berdasarkan domain fungsinya. Nah, yang sekarang akan saya ajarkan adalah grafik fungsi kuadrat. Oke, nah secara umum ini tahapannya ada 4 ya. Sebenarnya sama saja dengan menggambar grafik fungsi kuadrat biasa, tetapi ditambah dengan ini poin yang keempat, menentukan titik koordinat sesuai dengan batasan domain yang diberikan. Nanti kakak akan jelaskan gimana sih maksudnya yang nomor 4 ini akan lebih jelas jika dengan contoh soal. Nah, yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X, atau biasanya saya singkat tipot ya. Tipot sumbu X itu artinya Y sama dengan 0, seperti biasa. Ya, ketika di semester 1 kita sudah belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah tipot sumbu X sudah, berarti sekarang titik potong sumbu Y. Berarti apanya yang 0? X-nya yang sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah menentukan titik balik koordinat, yakni XP, YP. Yang menentukan sumbu simetri, kemudian memasukkan ke dalam fungsi kuadratnya, sehingga ditemukan nilai Y-nya nanti. Kemudian nanti yang keempat adalah menentukan titik koordinat sesuai dengan batasan domain yang diberikan. Supaya lebih jelas, jadi contoh kita akan menggambar grafik dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3 dengan domain fungsinya x dimana x lebih dari sama dengan min 2, x elemen real. Ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa kita punya 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah kita akan menentukan koordinat titik potong ya, atau tipot. Biasanya kan disingkat tipot. Koordinat titik potong sumbu X. Ya, titik potong sumbu X maka artinya Y sama dengan 0. Oke, Y ini berarti kan sama saja dengan fx-nya ya. Fx sama dengan 0. Berarti bagaimana? Nah, di sini kita tulis fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Oke, ini berarti 0 atau boleh dibalik aja. Min x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Ya, ini berlaku berarti menjadi persamaan kuadrat. Karena di sini negatif, maka supaya mudah kita boleh kalikan keseluruhannya dengan negatif supaya dia menjadi positif ya, berubah tanda. Berarti ini jadi x kuadrat min 2x minus 3 sama dengan 0. Oke, untuk mencari itu ya kita gunakan pemfaktoran ya, seperti biasa pemfaktoran, dimana kita akan menemukan dua bilangan yang jika dikalikan adalah A kali C. A kali C, A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Tentunya adik-adik sudah tahu bagaimana menentukan ABC ini pada persamaan kuadrat di kelas SMP dulu ya. Nah, jadi A kali C berarti min 3. Kalau dikalikan kita dapat min 3. Kalau ditambah dua bilangan itu berarti B. B-nya berapa? Min 2. Berapakah bilangan tersebut? Ya, berarti ya, dan minusnya kita letakkan di sini. Oke, kita dapatkan min 3 kali 1, min 3, min 3 tambah 1, min 2. Nah, karena sudah cocok, berarti pemfaktorannya adalah X min 3 kali X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Maka koordinatnya untuk titik potong pada sumbu S, X adalah 3,0 dan min 1,0. Tahapan kedua adalah kita akan mencari koordinat titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ini rumus fungsinya tadi adalah fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Berarti x-nya sama dengan 0, berarti ini fx-nya menjadi ini f0 ya. F0 berarti ini setiap x di sini kita substitusi dengan 0. Berarti min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3.
Hasilnya adalah 3. Ya, nah dimana ini adalah Y-nya, X-nya 0. Berarti koordinatnya adalah X-nya 3, X-nya 0, Y-nya 3. 0,3. Oke, kita sudah dapat 2 titik. Kemudian tahapan yang ketiga adalah kita menentukan koordinat titik balik. Koordinat titik balik atau titik ekstrim ya. Titik balik dimana di situ kita akan menentukan dengan sumbu simetrinya atau XP. Nah, XP ini adalah sumbu simetri ya. Apa rumus sumbu simetri? Pasti adik-adik juga sudah tahu. Ya, sumbu simetri XP sama dengan min B per 2 kali A. Nah, tadi B-nya mana? Ini ya. Nah, jadi min B berarti min 2 per 2 kali A-nya 1. Ini ya, yang tadi. Berarti 2 per 2. Hasilnya adalah 1. Nah, titik yang satu ini kita masukkan ke rumus yang XP sama dengan 1 ini, kita substitusi ke Fx sama dengan rumus yang tadi ya, min X kuadrat tambah 2X tambah 3 untuk mencari YP-nya. Nah, ini bisa berubah jadi YP nih ya. Nah, ini berarti min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3. Berarti YP-nya adalah ini min 1 kuadrat. Oke, satunya yang dikuadratkan ya. Bukan min 1 kuadrat. Nah, berarti di sini berapa nih? Min 1. 1 kuadrat 1 kan? Berarti min 1 tambah 2 tambah 3. Min 1 tambah 2, 1 tambah 3, 4. Sehingga diperoleh koordinat titik baliknya yakni XP-nya 1, YP-nya 4. Kita sudah dapat 3 titik ya. Sekarang kita akan lanjut dengan tahapan yang keempat. Setelah ini kita akan masuk ke domainnya. X lebih dari sama dengan min 2. Ya, sekarang tahapan yang keempat kita akan menentukan satu titik lagi berdasarkan domainnya. Di sini dikatakan X lebih dari sama dengan min 2. Ya, lebih dari sama dengan min 2. Artinya untuk titik-titik yang akan menjadi domain ini bergerak ke arah lebih besar daripada min 2. Berarti ini kan adalah titik paling kiri ya. Dan nanti titiknya itu pada gambar dia tidak akan berlubang karena ada tanda sama dengan di sini. Dia akan penuh bulatannya. Oke, kita langsung saja. Ini min 2 X-nya ya. Kita ambil langsung dari titik paling kiri min 2, kita masukkan ke dalam Fx-nya. Berarti F min 2. Hasilnya adalah min ya, ini min yang dari sini ya. Nah, kemudian X-nya adalah min 2. Min 2 kuadrat tambah 2 kali min 2 tambah 3. Jadi setiap X-nya diganti dengan min 2. Ini berapa? Berarti min 4. Min 2 kuadrat 4. Di sini sorry, ini tambah min 4 tambah 3. Berapakah dia? Min 4, min 4, min 8 tambah 3. Berarti hasilnya adalah min 5. Sehingga diperoleh satu titik lagi. Koordinat yang menjadi batasannya itu sebelah kiri, paling kiri ya. Koordinat batasan kita punya X-nya min 2, Y-nya min 5. Nah, kita sudah dapat 4 titik tadi, sehingga sekarang saatnya kita untuk menggambar grafik. Ya, jadi tadi 4 titik yang tadi kita sudah dapat itu, kita tinggal masukkan ke dalam bidang kartesiusnya ya. Nah, tadi titiknya apa saja? Titiknya adalah 3,0, 3,0, kemudian min 1,0, lalu ada 1,4 ya. Ya, ada 0,3, 1,4,
dan min 2,5. Jadi ada 5 semua titiknya. Oke, kita akan gambar mulai dari titik yang pertama tadi 3,0 dan min 1,0. 3,0 di sini min 1,0. Berarti di sini ya. Ini min 1,0. Kemudian kita dapat titik lagi, dia hasilnya adalah 0,3. 0,3 di mana? Di sini. Ya, lalu ada titik 1,4. Di sini ya. Ya, biar cantik pakai penggaris nih. Nah, ini titiknya. Titik balik tadi 1,4. Dan yang terakhir adalah batasan paling kiri, min 2, min 5. Min 2, min 5 ada di sini. Nah, ini tadi bagaimana titiknya, ini bulatan yang kita buat sebagai batasan ya. Nah, batasannya bagaimana? Karena dia pakai sama dengan, berarti dia tidak berbolong seperti ini, tetapi bulatannya hitam penuh. Ya, ini adalah min 2, min 5. Nah, setelah itu bagaimana? Kita tinggal menggabungkan ya. Kita membuat kurva mulus dari setiap titik yang tadi sudah kita punya. Sini, ini, lalu melewati ini, dan melewati ini. Tapi batasan kanan bagaimana? Nanti kita lihat seperti apa. Ya, jadi setelah tadi kita gabungkan semua titik-titiknya, dia melewati titik ini, min 2, min 5, kemudian ke sini, titik puncaknya, ini adalah 1,4, dan turun ke bawah. Nah, ini boleh kita perpanjang saja. Dan kita gunakan tanda panah. Kenapa kita menggunakan tanda panah di sini? Bukan bulatan seperti ini. Karena dia memang hanya berbatas di satu. Ya, di satu titik di sebelah kiri. X lebih dari sama dengan min 2. Nah, tentunya ingat pada video sebelumnya, sudah diterangkan bahwa ketika ada tanda sama dengan, berarti bulatan yang kita gunakan sebagai batasan, ini harus penuh ya, dia tidak berlubang. Oke, seperti ini. Jadi kalau tidak berbatas di dua sisi, berarti salah satunya menggunakan tanda panah. Sama seperti fungsi linear. Fungsi kuadrat pun demikian. Oke, saya rasa untuk contoh pertama ini sudah jelas ya. Ya, contoh yang kedua, kita akan coba dengan soal yang berbeda ya. Ini fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 9, dan domain fungsinya x lebih daripada 0 dan kurang dari sama dengan 5, x elemen bilangan real. Nah, seperti tadi kita akan menggambarkan grafik ya. Ini sama soalnya dengan yang tadi. Kita akan menggambarkan grafik, tentunya sama dengan yang tadi ya. Kita punya 4 tahapan. Yang pertama adalah tipe atau titik potong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Kita buat seperti tadi, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 9 ya. Maka fx-nya ini sama dengan y ya. Berarti dia 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 9. Kalau ini saya balik begini, a-nya berarti adalah 1, b-nya min 6, dan c-nya adalah 9. Kita cari dengan cara pemfaktoran, dimana kita temukan kali yang sama dengan A kali C. Berarti berapa? 9. Kalau ditambah dua bilangan tersebut adalah B, min 6. Berarti min 3 dengan min 3 ya. Min 3 kali min 3, 9. Min 3 tambah min 3, min 6. Nah, ini karena akarnya kembar ya, sama-sama min 3. Maka kita boleh tulis X min 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi pemfaktoran ini adalah X min 3 kuadrat. Berarti akarnya karena sama ya, X kurang 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3 ya. Sehingga titik koordinatnya yang kita peroleh adalah X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3 dan Y-nya adalah 0, 3,0. Ini sama, ada 2 sebenarnya, 3, tapi nggak perlu ditulis kalau sama kan, satu kali saja. Berarti titik koordinat ini peroleh adalah 3,0. Nah, setelah itu kita cari titik potong sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi ini.
Dimana X-nya 0 berarti gantikan X dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 tambah 9. Berarti F0-nya adalah 0 kurang 0 tambah 9, 9. Sehingga titik yang diperoleh koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 9, 0,9. Kita sudah peroleh 2 titik. Kemudian yang ketiga adalah kita mencari titik ekstrim atau titik balik. Ya, titik balik berarti XP, YP. XP sendiri adalah sumbu simetri. Min B per 2A rumusnya ya, ini harus dihafal. Min B per 2A dari mana? Dari fungsi kuadrat yang tadi. Nih. A-nya 1, B-nya min 6, dan C-nya 9. Berarti min B min 6 per 2 kali A-nya berapa? 1. Berarti positif 6 bagi 2, 3. Nah, hasil yang 3 ini, XP-nya ini kita substitusikan, atau kita masukkan ya, substitusikan kan ke soal fx yang soal kita. X kuadrat dikurangi 6x tambah 9. Ini F-nya 3, X-nya 3 ya, berarti 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 tambah 9. 9 dikurangi 18 tambah 9. Hasilnya berapa itu? Ya, hasilnya adalah 0 ya. Sehingga kita peroleh titik balik. Titik balik kita yang kita peroleh adalah XP, YP. XP-nya 3. YP-nya 0, 3,0. Ternyata sama nih, ya. Nah, setelah itu yang keempat. Yang keempat tentunya untuk batasannya yang sebelah kiri 0 ya, kita ambil untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Berarti f X sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Berarti F0 adalah 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 tambah 9. Ini hasilnya adalah 9. Berarti titiknya yang di sebelah kiri itu nanti kita peroleh 0,9 ya. Ini titik koordinatnya. Nah, sekarang untuk yang batasan sebelah kanannya ini adalah 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Kita masukkan seperti tadi. Berarti F5 sama dengan pakai yang ini juga ya. Berarti 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 tambah 9. F5 sama dengan 25 dikurangi 30 tambah 9. 25 dikurangi 30 min 5 ya. Min 5 tambah 9 berarti 4. Sehingga titik koordinat yang kita peroleh adalah 5,4. Nah, sekarang kita gambar ya menurut titik-titik yang tadi kita dapat. Tapi ini ada beberapa titik yang sama, sehingga kita coba ya. Nah, ini ada titik tadi, kita punya titik 3,0 sama dengan titik baliknya ya, 3,0, dan koordinat titik potong sumbu Y 0,9 sama dengan batasan yang ini. Sehingga tadi ya titik 3,0 di sini, kemudian 0,9 di sebelah sini. Oke, ya hati-hati dengan ini. Ini adalah batasan 0,9 di sebelah kiri. Kalau 0 ini ada sama dengan tidak? Tidak ada ya, berarti di sini nanti bulatannya berbolong putih seperti ini. Kemudian untuk batasan 5 ada tanda sama dengannya. Berarti yang mengambil titik X sama dengan 5,4 ya. Itu di sini 5,4. Nah, 5,4-nya nanti itu berarti ini bulatannya penuh. Jadi hanya ada 3 titik yang kita punya di sini. Kita tinggal menggabungkan ini dan selesai. Jadilah. Ya, setelah digabungkan seperti ini hasilnya. Cukup mudah ya. Jadi kita tinggal lihat saja batasannya. Kalau ada tanda sama dengan berarti bulatannya penuh. Kalau tidak ada berarti berbolong seperti ini. Oke, demikianlah materi grafik fungsi kuadrat dengan domain fungsi yang diketahui. Semoga penjelasan dari saya saat ini bisa dipahami.
Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita kembali pada video berikut materi tentang menentukan domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil dari grafik fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya telah saya ajarkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan domain ya. Nah, sekarang terbalik. Bagaimana kita menentukan domain dan juga range ya dari gambar suatu grafik fungsi kuadrat. Oke, di sini langsung saja ada beberapa contoh soal yang sudah tertera. Nah, ini yang pertama ya. Sebenarnya inti dari bagaimana menentukan domain dan range dari suatu grafik itu sama dengan grafik fungsi linear ya. Di sini saya sudah tulis catatan ketika kita mau menentukan domain, itu yang kita lihat adalah batasan pada sumbu X-nya dan kemana gambar itu menuju ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ya, batasannya pada sumbu X, kita lihat berbatas dari sini, dia di awal dari sini kemudian ke arah kanan ya. Jadi yang dilihat adalah kiri atau kanannya kalau domain, sama seperti grafik fungsi linear. Nah, yang berbeda di mana? Di range-nya. Ketika kita menentukan range, yang kita lihat itu adalah fokus kita pada titik baliknya terlebih dahulu. Oke? Supaya lebih jelas, mari kita lihat pada contoh yang nomor 1. Ya, jadi di sini contoh nomor 1 kita akan menentukan domain atau DF ya, domain fungsi dan range fungsi dari gambar ini. Di sini sudah ada gambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini titik berapa ini? Kita tentukan dulu ini titiknya min 2, min 5. Nah, berbatas di sebelah kiri itu adalah min 2, min 5. Kemudian titik baliknya atau titik puncaknya ini adalah 1,4 ya. Ini sudah dibuat 1,4. Lalu ditarik ke sebelah kanan dan ini artinya tidak terbatas. Dia menggunakan tanda panah di sini, artinya dia tidak terbatas di daerah sebelah kanannya. Oke, nah untuk itu berarti ya kita akan coba berarti DF-nya itu apa? Nah, kalau DF berarti kita berbicara tadi apa? Kita lihatnya adalah batasan pada sumbu X, nilai X-nya. Berarti X di mana? Ya, kita lihat di sini batasan paling kecil ya, paling kiri itu adalah min 2 X-nya. Nah, min 2 ke arah sebelah kanan tidak terbatas. Artinya berarti domain fungsinya adalah X di mana X ya, karena dia ke sebelah kanan berarti lebih dari, kita pakai lebih dari, dan ini bulatannya full, berarti dia tidak berlubang ya, berarti kita pakai tanda sama dengan. Jadi X di mana X lebih dari sama dengan berapa X-nya? Nah, min 2 X elemen real. Begitu saja untuk yang ada tanda panahnya di sebelah kanan. Jadi ini artinya dia tidak terbatas di sebelah kanan ya. Oke, paham ya untuk ini. Nah, kemudian bagaimana dengan RF-nya? Kita lihat range fungsinya. Daerah hasil berarti menyatakan yang kita lihat adalah bagian titik atau batasan dari sumbu Y-nya. Nah, ini kita lihat apa? Lihat titik baliknya. Titik baliknya mana? 1,4 ini. 1,4. Y-nya apa? 4 ya. Nah, ini kemana nih? 4 ke arah mana? Ke bawah, tidak terbatas, paling bawah ya. Kalau range itu kita lihat titik balik, titik Y-nya, kemudian lihat gambarnya. Apakah dia ke bawah atau ke atas ya. Nah, kemudian lihat lagi apakah simbolnya itu tanda panah atau nanti dia ada batasan. Nah, ini tidak terbatas di bawah. Artinya apa? Y lebih kecil. Nah, dia akan selalu menggunakan sama dengan untuk batasan yang mulai dari titik baliknya ini ya. Nah, berarti sama dengan 4 Y elemen real. Nah, ini dia jawaban untuk nomor 1. Ya, untuk soal nomor 2. Nah, ini ada varian soal lain. Nomor 2 ini kurvanya terbuka ke atas ya. Kalau tadi terbuka ke bawah, kita akan lihat ini terbuka ke atas. Ya, kita akan menentukan domain fungsinya. Sama prinsipnya. Kita akan lihat dulu dia batasan sumbu X-nya itu dari mana ya. Ini dia. Mulai dari sini dia bergerak
ke arah kanan ya. Dan ini daerah kanannya ini dia masih menggunakan tanda panah, artinya tidak terbatas di sebelah kanan. Ini berapa titiknya? Kita tentukan dulu titiknya berapa nih. Min 5,6. Kita tulis dulu ya biar jelas. Min 5,6 berarti X-nya min 5. Min 5 ke sebelah kanan tidak terbatas. Nah, kalau sebelah kanan apa? Berarti X lebih dari. Kita menggunakan tanda sama ya, lebih dari. Kalau tadi lebih dari karena ke sebelah kanan sama, ini juga lebih dari, kecuali dia tanda panahnya ke sebelah kiri. Itu baru kita menggunakan tanda lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat apakah perlu menggunakan tanda sama dengan atau tidak. Lihat berlubang atau tidak. Oh, ternyata dia berlubang karena tidak full di sini bulatan hitam. Maka dia tidak perlu menggunakan tanda sama dengan. Maka domainnya apa? X, di mana X lebih dari, ambil X-nya min 5. Nah, karena dia tidak terbatas di kanan, langsung X elemen real. Itu untuk domainnya. Cukup jelas ya. Nah, kemudian yang bagian range-nya. Apakah range-nya ini? Mari kita lihat. Kalau range berarti berbicara titik E-nya ini ya. Dari titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Nah, di sini kita tentukan dulu titik baliknya di mana. Ini dia. Berapakah titiknya ini? Min 3, min 2. Y-nya berapa? Min 2. Yang diperhatikan Y-nya untuk range. Nah, ini range-nya min 2. Oke, ke arah mana dia? Ke atas, tidak terbatas ke atas. Ya. Oke, berarti bagaimana bunyi range-nya ini? Y lebih dari Y, di mana Y lebih dari, karena ke atas tetap menggunakan tanda sama dengan. Kenapa kita menggunakan tanda sama dengan? Karena ini titiknya ini ada berada di kurva ya. Jadi tetap menggunakan tanda sama dengan. Oke, Y lebih dari sama dengan berapa? Lihat Y-nya, min 2. Y elemen real. Oke. Ini dia untuk range fungsi nomor 2. Ya, ini adalah soal nomor 3. Oke, prinsipnya masih sama seperti tadi, namun ini dia berbatas di sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, terbatas di dua-duanya. Oke, menurut saya justru lebih gampang yang seperti ini ya. Nah, kita akan tentukan dulu titik dua-duanya ini, mulai dari yang paling kecil. Ini berapa? Ini 1, min 4. Lalu ini berapa? Titik terakhirnya adalah 6, min 9. Oke, ingat domain itu yang dilihat adalah titik X-nya ini ya, koordinatnya, pada koordinatnya. Nah, X-nya berapa? Yang paling kecil 1 dan yang paling besar adalah 6. Berarti X itu berada di antara 1 dan 6 ya. Jangan lihat yang Y-nya, lihat X-nya. Kemudian perhatikan, ini bulatannya dia berlubang, berarti tidak menggunakan tanda sama dengan untuk yang satu. Dan yang satu lagi, ini dia full hitam seperti ini, berarti dia menggunakan tanda sama dengan. Nah, X elemen real. Jadi domain yang kita dapatkan adalah X lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 6, X elemen bilangan real. Cukup mudah bukan? Nah, kemudian yang di bagian range-nya, mari kita lihat ya. Untuk bagian range-nya sama seperti tadi, yang kita tentukan, yang kita mau fokus kita itu, yang kita lihat dulu itu mulai dari titik baliknya. Nah, titik baliknya ada di sini ya. Ini berapa? 3,0. Lalu yang dilihat adalah titik Y-nya. Y-nya berapa ini? 0 ya. 0. Kemudian lihat mana yang paling, dia kan ke arah bawah ini ya. Dari 0 ini paling bawah ya. Jangan lihat yang ini. Mana paling bawahnya? Batasan paling bawah ada di sini. Oke. Berarti ini Y-nya antara 0 sampai min 9. Mana yang paling kecil? Min 9 ya. Berarti di sini Y ya. Di sininya adalah min 9 lalu 0. Kemudian yang pada titik baliknya ini, 0-nya ini dia menggunakan tanda sama dengan ya. Sementara yang min 9 ini juga menggunakan tanda sama dengan karena bulatannya hitam.
Y elemen real. Ya, ini jawaban untuk nomor 3. Ya, jadi jangan taruh 0 yang di sini ya. Kan kalau batasan seperti ini, yang paling kecil ada di sebelah kiri dan yang besarnya di sebelah kanan. Jangan terbalik, jangan taruh 0 di sini, min 9 di sini, nanti salah. Ya, jadi range fungsinya ini berbunyi Y di mana Y lebih dari sama dengan min 9 dan kurang dari sama dengan 0, Y elemen real. Oke, kita akan lanjut dengan nomor 4. Ya, ini ada soal contoh nomor 4 ya, atau yang terakhir. Nah, sama, kita akan menentukan DF dan RF-nya, domain fungsi dan range fungsi. Di sini sudah ada jawaban ini. Oke, ini saya perbaiki dulu ya. Ini kita tentukan dulu batasan kiri dan batasan kanan. Ini batasan kirinya berapa, koma berapa. Ini 0,9, kemudian batasan kanannya itu 5,4. Titik baliknya ini 3,0. Oke, ini saya perbaiki ya. Nah, jadi DF-nya itu ya, DF-nya kok DF ya? Salah ya. Nah, jadi DF-nya itu atau domain fungsi itu X. Dimana kita lihat X-nya berapa nih? Yang paling kecil di sebelah kiri 0. Kemudian ini X-nya yang paling kanan adalah 5. Berarti X di antara 0 dan 5. Kemudian perhatikan tanda sama dengannya. Ini dia berlubang, berarti tidak menggunakan sama dengan. Sementara yang di sebelah kanan menggunakan sama dengan X elemen real. Perhatikan dulu. Oke. Sekarang kita akan menentukan range fungsinya ya. Sama seperti tadi, ditentukan dari titik balik terlebih dahulu. Kita lihat titik Y-nya. Nah, ini 3,0. Y-nya berapa? 0. Nah, kemudian perhatikan grafik ini. Ini ya. Di sini Y tertinggi adalah 9, yang ini 4. Nah, jangan ambil yang ini, Nak. Ya, kita ambil yang ini. 0 sampai 9. Berarti bagaimana? Maka range fungsinya adalah Y, di mana Y itu terletak yang paling kecil itu 0, berarti 0-nya di sini ya. Kemudian yang paling besarnya adalah 9. Kemudian kita akan tentukan pakai sama dengan atau tidak. Nah, lihat kalau titik balik itu yang titik Y pada titik balik itu ya, itu dia selalu menggunakan sama dengan. Jadi 0-nya itu pakai sama dengan, kemudian yang 9-nya perhatikan. Ini dia berlubang, berarti tidak menggunakan tanda sama dengan di sini. Sudah selesai, tinggal Y elemen real. Begitu saja untuk menentukan bagaimana range fungsi. Jadi yang membedakan bagaimana kita menentukan range fungsi pada grafik fungsi kuadrat dan grafik fungsi linear itu hanya pada titik baliknya. Ya. Nah, sementara prinsipnya sama. Kalau domain itu kita lihat X-nya, sementara range fungsi itu kita lihat Y-nya. Demikian video tentang bagaimana menentukan domain fungsi dan juga range fungsi pada grafik fungsi kuadrat ya. Jadi tidak jauh beda dengan bagaimana cara menentukan domain dan range fungsi pada grafik fungsi linear. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.